Guys, selamat datang kalian di channel aku ya. Sebelum kita mulai video ini, coba kalian apakan dulu tombol subscribe itu. Sekalian loncengnya juga kalian apakan, biar sering kita jumpa. Aku pun makin semangat buat video selanjutnya. Baiklah, oke, karena udah kalian subscribe, mari kita mulai materinya. Kondisi gagal pertumbuhan otak dan tubuh pada anak akibat kurang gizi dalam waktu yang lama adalah definisi dari A. Polio, B. DPD, C. Stunting, D. Marasmus, atau E. Kwashiorkor. Ya betul, jawabannya C ya teman-teman. Jadi stunting ini sebuah penyakit yang diakibatkan oleh gizi buruk, baik itu ketika ibu mengandung si anak ataupun ketika anak berusia 1-2 tahun. Yang bukan gejala stunting jangka pendek adalah, ingat ya, yang bukan: A. Hambatan perkembangan, B. Penurunan fungsi kekebalan, C. Susah untuk berjalan dan berbicara, D. Perkembangan otak yang tidak maksimal, E. Prestasi belajar yang buruk. Iya betul, jawabannya C ya teman-teman, susah berjalan dan berbicara. Karena dalam gejala stunting jangka pendek itu, 4 gejalanya itu, masalah berjalan dan berbicara itu tidak dibicarakan. Hanya saja ada itu yang namanya gejalanya hambatan perkembangan, yakni tertinggalnya anak itu perkembangannya dengan anak lain. Contoh dalam hal berat badan. Ada yang penurunan fungsi kekebalan, yaitu lebih rentannya anak itu untuk terkena penyakit dari anak yang lain. Nah, untuk perkembangan otak yang tidak maksimal, prestasi belajar yang buruk, itu akan dialami oleh anak penderita stunting, karena memang dari awal anak penderita stunting yang terganggu itu perkembangan otaknya. Periode kritis terjadinya stunting pada usia A. 1-2 tahun, B. Hari pertama lahir sampai dengan hari ke-1000, C. Bulan pertama hamil sampai lahir, D. 1000 hari terhitung mulai janin, atau E. Periode balita. Jadi ini udah kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Kalau teman-teman membahas video yang pertama tadi, teman-teman pasti bisa tahu ini jawabannya. Ya betul, jawabannya D ya teman-teman, 1000 hari terhitung mulai janin. Jadi stunting itu sangat dipengaruhi oleh asupan ibu selama mengandung si anak dan asupan anak selama mulai lahir sampai dengan usia 2 tahun. Asupan yang paling dibutuhkan anak untuk mencegah stunting adalah A. Protein, B. Karbohidrat, C. Lemak, D. Glukosa, E. Susu. Ya betul, jawabannya A ya teman-teman, protein. Pada masa kritis anak terhadap stunting, proteinlah asupan yang paling dibutuhkan. Hal ini didukung oleh beberapa ahli yang menyatakan bahwasannya pengaruh besar untuk mencegah stunting itu protein. Jadi kalau teman-teman masih penasaran dengan penjelasan saya, teman-teman bisa searching lagi di Google dengan kata kunci stunting. Jadi antisipasi penyakit stunting kepada anak dengan memberikan asupan protein yang cukup kepada ibu hamil maupun kepada anak. Penyakit yang ditularkan oleh hewan umumnya disebut A. Corona, B. Ebola, C. SARS, D. Zoonosis, E. Flu burung.
Iya betul, jawabannya D ya teman-teman, zoonosis. Jadi semua penyakit yang ditularkan oleh hewan ke manusia itu termasuk golongan penyakit zoonosis. Baik itu corona, ebola, flu burung, itu juga golongan zoonosis. Cuman kita menyebutnya corona karena dia lebih spesifik dengan corona, virus corona. Kita bilang dia virus flu burung karena dia lebih spesifik ke virus flu burung. Tapi kalau sebenarnya golongannya itu termasuk golongan penyakit yang ditularkan oleh hewan ke manusia, makanya dia masuk ke dalam golongan zoonosis. Gitu teman-teman. Seseorang yang memiliki gejala batuk, pilek dan sesak tetapi rapid test negatif tergolong pada A. ODP, B. PDP, C. Inkubasi, D. Karantina, E. Penyebar virus. Iya, betul. Jawabannya B ya teman-teman, PDP. Kenapa PDP? Padahal hasil dari rapid testnya negatif. Dari pengalaman tenaga kesehatan dalam menghadapi COVID-19 selama ini, seorang penderita yang kekebalan tubuhnya bagus bisa saja hasil rapid testnya negatif, tapi hasil pemeriksaan swabnya positif. Makanya untuk mendiagnosa akhir pasien COVID-19 itu, tenaga kesehatan biasanya menggunakan swab test. Maka dari soal di atas, pasien itu di PDP-kan karena gejala yang dialaminya, sembari melakukan swab test dan menunggu hasilnya. Nah, kalau nanti memang hasil swabnya negatif, ya barulah pasien itu bebas dari COVID. Status kesehatan terhadap orang yang sudah sembuh dari COVID-19 adalah A. ODP, B. PDP, C. Penyebar virus, D. Bebas COVID, E. Sehat. Ya, betul. Jawabannya A ya teman-teman, ODP, orang dalam pantauan. Jadi menurut salah satu studi kecil dari Tiongkok mengatakan bahwasannya COVID-19 itu bisa bertahan dalam tubuh setidaknya selama 2 minggu setelah pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Maka bisa kita simpulkan bahwasannya orang yang telah sembuh dari COVID-19 itu dianjurkan untuk isolasi diri mandiri selama 12 hari sembari dia menyandang status orang dalam pantauan. Dan setelah 2 minggu apabila memang sehat-sehat saja baru dinyatakan sehat. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bila ada masukan dari teman-teman, baik itu kritik atau saran, boleh disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa di materi selanjutnya.